Selamat datang di Kofiko, Kopdar Film ala Indoposko bersama gue Aizlan Syaputra. Lagi di sini. Kali ini panas banget ya hari ini ya. Gak tahu kenapa di ruangan ini kayak panas banget gitu. Terus juga gue pengen ngomongin suatu film yang baru-baru banget gitu. Lagi panas-panasnya juga nih. Jadi pas banget dengan panas hari ini nih. Film yang cukup kontroversial dan cukup banyak nilainya, mengandung nilai yang sangat-sangat banyak gitu. Dan film ini juga pernah ditayangkan di Toronto International Film Festival, juga ada menang juga di FFI atau Festival Film Indonesia. Nah, salah satu film yang mengangkat kisah perempuan di dalamnya gitu. Udah tahu dong pasti apa dong, yaitu adalah Yuni. Yuni ini berkisah tentang seorang wanita yang bernama Yuni. Dia itu adalah seorang pelajar SMA yang notabene dia itu ditinggal di sekitaran Banten atau Jawa gitu, Jawa Barat lah gitu. Ya Jawa Barat, karena bahasanya gitu ada kayak gue kurang mengerti juga ya bahasa-bahasa yang dipakai di filmnya itu, karena pemahaman gue tentang bahasa Jawa ada bahasa Jawanya juga di situ, tapi sepemahaman gue tentang bahasa Sunda ada bahasa Sundanya juga di situ. Jadi terasa beda aja gitu mungkin ya. Terasa beda dan terasa kayak wah ini suatu bahasa mungkin yang kalau gue denger itu baru sih gitu. Nah, tapi di sini balik lagi ke ceritanya. Di sini Yuni ini yang diperankan oleh si Arawinda Kirana itu menjadi sosok wanita yang sangat suka atau sangat gemar dengan apapun, atau mau itu kosmetik kayak produk apapun lah gitu yang berwarna ungu gitu. Jadi kayak kalau menurut gurunya sendiri yang diperankan oleh Marissa Anita, dia itu kayak ada penyakit ungu gitu. Padahal penyakitnya penyakit kuning ya, bukan penyakit ungu. Aneh banget. Apakah dia akan menjadi Thanos gitu? Mungkin kalau ketemu Thanos dia mungkin disuka sih. Tapi premisnya itu adalah si Yuni ini, dia kan anak SMA gitu, dia itu nggak bandel atau dia itu juga berprestasi gitu, dan dia juga mengagumi sosok guru atau guru pria gitu yang bernama Pak Damar gitu, yang diperankan oleh Dimas Aditya di sini. Nah, di situasi itu dia itu belum tahu tuh apa sih yang dilakukan cowok sama cewek gitu, pacaran tuh gimana sih dan segala macamnya gitu. Padahal notabene anak SMA zaman sekarang yang udah beranjak usia seperti Yuni, ya Yuni tuh kisaran usianya itu 18 tahunan gitu. Ya kayaknya nggak mungkin lah ya. Ada sih mungkin sih kalau mereka tinggal di pesantren atau apa segala macamnya gitu. Tapi 90% sih, kayak 80% itu mesti udah tahu sih sebenarnya apa dan segala macamnya gitu. Konfliknya muncul setelah ada salah satu orang yang tetangga depan rumahnya Yuni sendiri. Oh iya, jadi Yuni itu tinggal berdua doang ya, dia sama neneknya gitu. Orang tuanya, bapak ibunya itu kerja di luar kota gitu. Ya disebutnya sih, ku denger sih Jakarta sih. Tapi gue nggak tahu sih spesifiknya apa. Soalnya ada yang menyebutkan juga banyak orang yang di sana menjadi TKW gitu di Singapura, Malaysia atau segala macamnya gitu. Jadi masih banyak lah gitu unsur-unsur budaya yang melekat di kampung itu gitu, kayak perjodohan segala macam itu masih banyak di situ. Jadi Yuni ini dilamar oleh salah satu orang gitu di sana. Gue lupa namanya siapa sih. Namanya itu adalah Muhammad Khan. Ya, namanya itu adalah Muhammad Khan, yang berperan sebagai, gue lupa nama perannya itu di situ siapa gitu. Pokoknya dia adalah kondektur bangunan yang tinggal di Semarang gitu. Dari situ sendiri dia kayak merasa dari dalam dirinya, gue itu sebenarnya mau apa sih gitu. Apakah gue ini pengen lulus langsung nikah kah, atau gue pengen lanjut kayak jenjang karir gue dulu, pelajaran gue dulu gue pengen lanjut terusin gitu, kayak pengen kuliah segala macem, karena di sekolahnya sendiri dia termasuk siswa yang pinter ya atau berprestasi gitu. Jadi kemungkinan besar dia mendapatkan beasiswa di
untuk kuliahnya ke depannya itu bisa gitu menurut Marissa Anita sendiri gitu. Yang bu gurunya di sini. Yang berperan sebagai Bullies. Susah banget namanya Sunda gitu. Agak ribet sih sebenarnya sih. Yang notabene gue lidahnya Jawa tapi terus ngomong Sunda agak ribet ya emang ya. Oke, jadi walaupun dia ini adalah sosok yang wanita yang nampak kuat sepertinya, nampak kuat, tapi ada sisi yang kayak gue itu nggak kuat-kuat banget kok gitu loh. Dia juga bisa nangis segala macam gitu. Dia juga bisa perlu kasih sayang ke orang tuanya juga gitu, karena nilai di sini adalah kayak perempuan itu ya emang dia itu kuat gitu, tapi dia juga bisa dirobohkan gitu maksudnya. Jadi kayak bukan cuma kelihatan doang kuat gitu, kelihatan doang dia itu overpower gitu, tapi juga bisa dirobohkan gitu hatinya gitu. Menurut gue ya, menurut gue sendiri. Nah, di sisi lain juga yang ada seseorang yang mengikuti dia atau apa ya, kayak memperhatikan dia lah gitu, memperhatikan dia itu juga, si Yuni ini kan jadi kayak ikut silat juga gitu, terus dia juga berteman dengan teman-temannya yang terdiri dari Neneng Wulandari dan masih banyak lagi lah pokoknya banyak banget lah temannya. Di situ ada sekitar 4 atau 5 teman gitu, tapi yang expose di sini atau yang sangat menunjukkan karakternya di sini adalah Neneng Wulandari itu, yaitu adalah seorang stand up komedian. Gue masih nggak percaya dia bisa nangis di situ, keren banget. Sip, walaupun awal-awalnya gitu kayak manggil ayah bunda, aduh ya Allah. Jadi ada salah satu lagi kayak cerita gitu, dia seorang Neneng Wulandari ini kayak punya pacar gitu, terus dia memanggil pacar itu kayak ayah bunda gitu, pacar aja kayak manggil ayah bunda gitu, jadi kayak relate banget gitu sama kehidupan sekarang gitu. Camilla Andini di sini sebagai sutradara bagus banget atau berhasil banget gitu buat mengungkapkan kayak situasi zaman sekarang juga itu ada loh yang seperti itu loh gitu loh. Jadi keren sih, menurut gue keren banget sih ya. Oke, untuk buat lanjutnya sendiri kalian bisa nonton aja di bioskop ya, sudah tayang di XX1, Cinepolis, CGV dan lain sebagainya, bioskop-bioskop seluruh Indonesia pokoknya. Tayang kemarin pada tanggal 9 Desember 2021. Jadi jangan sampai kelewatan dan jangan sampai ketinggalan Yuni ini. Gue masuk ke topik yang gue sukanya nih dari film Yuni ini. Yuni ini sendiri gue sukanya adalah dimana karakter Yuni ini sendiri sebet kayak berubah gitu. Dia itu walaupun dia nampak kuat gitu, tapi dia juga nampak kayak pas dia lagi sendirian gitu, dia kayak gue nggak sekuat ini gitu, gue juga bisa dihancurin segala macem gitu. Dan juga rasa penasaran dia gitu. Nah, Yuni ini sendiri juga kayak penuh dengan rasa penasaran gitu sebagai wanita SMA ya, yang notabene memang penuh banget rasa penasarannya ya. Yuni ini sendiri kayak penasaran dengan konsep dunia di luar sana itu gimana sih gitu. Terus juga apakah benar gitu suara itu adalah aurat seperti yang dia katakan sebelumnya gitu, atau seperti yang gurunya atau yang lainnya katakan, karena di sekolahnya ini kayak Islam banget lah gitu. Padahal tapi kalau Islam banget tapi kok ada yang hamil-hamil aja di sana kan, nggak Islam gitu, susah gitu, iyalah ribet banget gitu pokoknya. Jadi dia itu ketemu seorang gitu, seorang yang bernama Suci yang diperankan oleh Asmara Abigail di sini. Asmara Abigail sendiri kayak sosok yang nyentrik banget lah gitu. Nyentrik, orang-orang yang lebih ke norak sih ya sebenarnya sih ya, bukan jadi kayak pamor atau apa gitu, tapi kayak lebih ke terlalu glamoris gitu atau gimana sih, gue juga bingung gitu. Dia itu adalah seorang yang ngontrak di dekat rumahnya Yuni juga. Jadi agak-agak bingung juga ya mendeskripsikan si Suci ini bagaimana ya. Seorang yang nyentrik lah pokoknya lah gitu. Tapi dengan bahasa-bahasa yang kayak aneh aja gitu maksudnya. Kayak nggak pantas ya. Nggak pantas aja gitu sebenarnya sih. Tapi bagus ya, pemerannya itu Asmara Abigail di sini bagus banget untuk memerankan sosok yang seperti itu gitu. Yang biasanya dia memerankan sosok jahat atau apapun itu, atau yang berketerkebalikan lah dengan kebaikan lah gitu. Maksudnya kayak sosok-sosok antagonis gitu. Sekarang dia kayak berperan sebagai kayak sosok pendukung yang
pas aja gitu sebagai karakternya sendiri di sini. Terus juga selain Asmara Abigail ada juga si yang tadi gue sebutin, yaitu ada Ibu Liz yang diperankan oleh Marissa Anita gitu. Marissa Anita di sini juga berperan penting di untuk kehidupan Yuni sendiri ya, karena efek yang ditimbulkan atau efek yang didapatkan dari omongan-omongan Marissa Anita sendiri ke Yuni gitu, kayak dia itu, si Yuni itu malah berperilaku seperti kayak keterbalikannya apa yang diomongin si Marissa Anita, tapi kayak dia itu masih sayang gitu sama si ibu guru atau Ibu Liz ini gitu. Semua guru itu atau Yuni itu sayang banget gitu sama Bu Liz ini gitu. Jadi kayak pas ada scene yang dimana dia harus gitu, jadi kayak jangan dong gitu, sampai sedih dan segala macamnya lah gitu. Yang gue suka juga adalah dari shot-shot atau per scene-nya gitu. Gue suka banget nih sama warna ini, permainan warna yang ditampilkan oleh si sutradaranya di sini itu sangat-sangat bagus juga ya, sangat-sangat bagus banget kan, warnanya ungu gitu. Terus juga tone-nya bukan lambat sih, walaupun 2 jam 2 menit, di sini kayak gue lebih nyaman aja gitu menontonnya gitu, gue lebih enak aja menontonnya gitu, karena yang gue lihat di layar bioskop itu, yang gue lihat itu kayak memanjakan mata banget gitu. Apalagi scene-scene dimana kayak shot per shotnya gitu bagus banget, yang dibuat sama DOP-nya sendiri itu kayak bagus banget. Dan juga pengaruh warna ungu yang ditampilkan di film ini, yang berarti kayak aura-aura spiritual atau rasa penasaran dari Yuni itu tumbuh gitu, tapi masih ada rasa seksi gitu. Jadi kan biasanya kan warna ungu kan diartikan dengan seksi gitu, terus juga sering mengartikannya orang-orang sebagai warna-warna janda lah ya, warna-warna janda. Tapi di sini berpengertian lain gitu, seperti berpengertian kayak oke lah, ada sisi seksinya di sini, di sisi Yuni sendiri kayak ada feel seksinya, tapi juga ada rasa penasaran yang timbul di Yuni sendiri, dan kayak aura, ya benar-benar aura spiritual atau aura dari Yuni sendiri kayak timbul gitu dari warna ungu ini sendiri. Makanya banyak yang tertarik sama Yuni, antara itu si kondektur tadi, terus juga ada salah satu orang yang suka juga sama Yuni gitu loh. Banyak juga gitu. Masuk ke yang gua kurang excited ya sebenarnya, atau kurang menarik lah gitu. Ada salah satu tokoh yang menurutku kurang menarik di sini, adalah kayak bukan tokohnya sih sebenarnya sih, kayak tapi perubahan sikapnya ya, lebih ke perubahan sikapnya, yaitu adalah si Kevin Ardilova nih. Si Kevin Ardilova sendiri di sini berperan sebagai Yoga yang ngikutin Yuni gitu, atau punya perasaan ke Yuni lah gitu. Si Kevin Ardilova sendiri di sini kayak gue sebenarnya suka. Pertama-tama gue suka sifat pemalunya itu, gue senang banget gitu, kayak menggambarkan seorang yang nerd juga, terus juga kayak mengagumi dari jauh lah gitu, ibarat katanya gitu lah, mengagumi dari jauh. Gue sebenarnya suka pas dia berperan seperti itu, tapi ada part yang gue nggak suka, dimana dia di sini kayak kedepannya gitu, kayak karakteristiknya malah ngilang gitu, karakteristiknya malah habis aja gitu, entah pengaruh Yuni juga gitu atau gimana, tapi kayak buyar aja gitu. Itu yang gue kurang menariknya di sini, kayak kurang sukanya itu adalah karakteristik yang udah dibangun sedemikian kuatnya tiba-tiba hancur gitu. Gue kurang suka juga sama penambahan karakter, dimana kayak karakter ibu-ibu. Gue nggak suka banget sama yang julid. Agak kesel sih sebenarnya sih. Julidnya itu apa ya, emang ditimbulkan sendiri itu buat memperkuat cerita ya sih sebenarnya, memperkuat konflik juga gitu. Tapi gitu. Kayak kesel aja gitu gue, kayak pengen sebel lah pokoknya. Pas nonton itu sebel banget sama karakter ibu-ibu itu. Mungkin
sutradara sendiri di sini berhasil ya. Si Camilla Andini sendiri di sini berhasil ya untuk membuat orang kesal dengan sikap ibu-ibu gitu yang comel banget gitu. Tapi mungkin kayak ada yang bikin kesel dan pengen kayak ya lah, mama ngapain sih gitu, kesel gua sebenarnya. Oke, ini part terakhir nih yang gua balik lagi ke yang gue suka, sekalian gue coba telaah ya sisi Yuni ini sebenarnya sendiri gimana gitu. Yuni ini adalah sosok gambar, kalau dari mata gue sendiri, gue nggak tahu ya, gue coba tanya ke para viewers juga di rumah, gimana sih menurut kalian Yuni ini gitu? Yuni di mata kalian itu seperti apa gitu? Kalau menurut gue sendiri ya, Yuni di mata gue ini adalah sosok yang dia itu perempuan yang lumayan apa ya, kuat gitu, tapi dia juga punya sisi-sisi yang lemah gitu. Dia juga punya sisi yang kayak oke, gue itu gini loh gitu, gue itu juga bisa nangis dan segala macamnya gitu. Dia juga punya sisi-sisi yang seperti itu gitu, maksudnya banyak banget sisi yang ditampilkan Yuni di sini gitu. Apa rasa penasaran dan segala macamnya juga banyak banget ya di sini ya. Tapi yang gue tangkap atau yang gue lihat dari Yuni sendiri adalah ya dia masih benar-benar karakter anak usia 18 tahun gitu yang masih penasaran banget sih. Yang gue lihat di sini ada Yuni seperti itu. Sampai endingnya itu adalah ending yang menurut gue ending yang pas banget ya buat film ini ya. Karena dihadirkan ending yang kayak wah anjir, sempat ngerasa sedih juga sih sebenarnya sih ngelihat si Yuni-nya ini sendiri ya. Gitu sih. Kalau bisa dikasih rating, ini rating film mungkin 8,9 ya. Karena kemarin kan kita kan sempat membahas tentang pria, sekarang kita membahas tentang wanita gitu. Dan wanita selalu menang di dalamnya pastinya. Oke. Mungkin segitu aja Kopiko kali ini, Kopdar Film ala Indoposko bersama gue Aziz Lansyaputro Zulkarnain. Mungkin gue bakalan review lagi film-film yang baru keluar di bioskop gitu. Karena masih lumayan banyak banget film-film yang baru keluar, dan mungkin juga salah satu film seperti film luar atau series Indonesia juga bakalan gue review di sini. Karena gue masih mengulik series Indonesia yang ingin gue tonton nih. Siapa tahu apa series Indonesia ini bisa mengalahkan series Korea, atau drakor ya. Oke, mungkin segitu aja dari gue Aziz Lansyaputro Zulkarnain. Don't forget to like, comment, and subscribe Indoposko channel. Dan juga jangan lupa buat kalian terus kunjungi di website kita www.indoposko.id. Nah, sampai jumpa untuk lain kesempatan viewers, dan bye ke episode selanjutnya. Dadah.